Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kami, Anggita Anggriana SHMH, dan juga yang saya hormati kepada kawan-kawan sekalian. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan materi tugas kelompok kami, yaitu tentang bursa efek. Yang pertama ini transaksi-transaksi dalam kegiatan pasar pertama dan pasar sekunder. Yang pertama kita perlu pahami mengenai pengertian pasar pertama atau pasar perdana. Pasar pertama adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga dipergunakan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Periode pasar pertama yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor oleh penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjualan saham. Pasar pertama ini adalah media yang menjembatani antara selaku penerbit efek berupa saham, obligasi, reksadana atau instrumen investasi lainnya dengan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk melakukan transaksi investasi. Pada pasar perdana, harga saham tetap karena perusahaan sudah menentukan harga dan jumlah saham yang akan ditawarkan sebelum menawarkannya di pasar perdana. Ini dikutip dari buku Pasar Modal dan Manajemen Portfolio karya Muhammad Samsul. Ada beberapa ciri-ciri dari pasar perdana. Yang pertama adalah pihak emiten menjual saham kepada masyarakat melalui perantara penjaminan emisi. Yang kedua, harga yang ditawarkan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Yang ketiga, pembeli surat berharga tidak dipungut biaya transaksi. Apabila terjadi permintaan saham lebih tinggi dibanding penawaran, maka pembeli belum tentu mendapat jumlah surat berharga sesuai dengan yang dipesan atau yang diinginkan. Selanjutnya, investor membeli saham melalui penjamin emisi yang telah ditunjuk. Yang keenam, jangka waktu pesanan terbatas. Yang ketujuh, penawaran penjualan saham biasanya melibatkan akuntan publik, notaris, konsultan hukum, serta perusahaan penilai. Dan yang terakhir adalah pasar perdana, sering juga disebut sebagai pasar primer atau pasar ke-1. Inilah ciri-ciri dari pasar perdana. Selanjutnya selain pasar perdana juga ada pasar sekunder. Pasar sekunder ini adalah kelanjutan dari pasar perdana atau pasar pertama. Pasar sekunder ini memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Yang berarti pasar sekunder ini merupakan pasar tempat investor untuk dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut tercatat di bursa efek yang telah diterbitkan di pasar perdana. Berbeda dengan pasar perdana yang harganya tetap, maka pasar sekunder harga sahamnya mengalami fluktuasi berupa kenaikan maupun penurunan. Hal ini terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dalam pasar sekunder ini, investor tidak dapat melakukan transaksi bursa efek secara langsung. Akan tetapi, ini akan melalui perantara pedagang efek atau yang lebih umum dikenal dengan broker atau pialang. Terus selanjutnya ini mengenai ciri-ciri dari pasar utama, yaitu maksudnya karakteristik dari pasar utama ini, pasar sekunder ini, yaitu terdapat biaya transaksi dari jual beli saham. Yang kedua, pembentukan harga saham ditentukan oleh market melalui anggota bursa yang terdaftar. Yang ketiga, kualitas saat surat berharga yang akan dibeli ini dibatasi jumlahnya, dibatasi jumlahnya. Yang keempat adalah perubahan harga mengikuti perubahan mekanisme pasar. Yang kelima adalah proses penawaran saham tidak dibatasi oleh waktu. Ini salah satu ciri-ciri dari pasar sekunder. Selanjutnya ini mengenai perbedaan pasar perdana dengan pasar sekunder. Pasar perdana dan pasar sekunder ini yaitu sama-sama tempat jual beli saham atau bursa efek. Namun dari keduanya ini terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau harga saham di pasar perdana ialah relatif tetap, sedangkan di pasar sekunder bisa berubah-ubah dikarenakan adanya permintaan suatu serta penawaran atas saham tersebut. Yang kedua,
Tidak ada biaya transaksi dalam pasar perdana. Namun, dalam pasar sekunder ini terdapat biaya transaksi yang dibebankan kepada para investor. Yang ketiga, jangka waktu pemesanan pada pasar perdana dibatasi. Sedangkan jangka waktu dalam pasar sekunder ini tidak dibatasi. Selanjutnya, kegiatan transaksi di pasar perdana hanya untuk membeli saham, sedangkan transaksi di pasar sekunder dibuka untuk penjualan dan pembelian saham. Yang kelima, pemesanan saham di pasar perdana dilakukan lewat perantara agen penjual, sedangkan kalau di pasar sekunder dilakukan dengan melalui anggota bursa. Yang terakhir, uang hasil penjualan saham ini di pasar perdana ini akan menjadi milik pihak penerbit, sedangkan di pasar sekunder menjadi milik sekuritas atau penjualan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua, yang dimana saya akan menjelaskan tentang bagian B, yaitu perkembangan mutakhir transaksi efek di pasar modal, dan bagian C, Keberlau dan implikasi terhadap pasar modal. Bagian B, yaitu perkembangan mutakhir transaksi efek di pasar modal. Transaksi efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan. Menurut situs resmi Indonesia Stock Exchange, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat obligasi, saham, reksadana, instrumen drive maupun instrumen lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang terlibatkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjelaskan dua fungsi. Pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha. Yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat pada instrumen keuangan. Yang terakhir yaitu adalah yang C, Keberlau dan implikasinya terhadap pasar modal. Keberlau adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia Keber atau maya. Keberlau ini merupakan istilah berasal dari Cyberspace Law. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan dan dilandasi pemikiran bahwa Keber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika teknik dan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegakan hukum akan menghadapi kesulitan jika akan membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuai yang tidak terlihat dan semua. Di internet, hukum itu adalah Keberlau, hukum yang berlaku atau yang khusus di dunia Keber. Dengan kata lain, Keberlau sangat dibutuhkan karena menurut pihak yang pro terhadap Keberlau, sudah saatnya Indonesia memiliki Keberlau, mengingat hukum-hukum tradisional yang tidak mampu mengantisipasikan perkembangan dunia maya yang pesat. Di Indonesia baru disahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut dengan UU DIT ini, maka segala aktivitas di dalamnya diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk menerapkan Keberlau di Indonesia perlu diperhatikan akan penyebabnya. Terlebih dahulu adanya 3 aspek jenis usaha mengatasinya, yaitu masing-masing dipandang dari sisi teknis, bisnis, dan sosial. Dipandang dari perspektif bisnis, internet dipandang sebagai suatu medium atau sarana sebagai penangguhan kepentingan dalam usahanya untuk melakukan kegiatan pertukaran barang dan jasa. Sekian dari hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.